Pemirsa yang berhati mulia seluruh Nusantara, saya Fain dari CHAO. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Episode kali ini kita menyapa saudara kita Bang Heri Budike Omposunggu dengan profesi kepala rumah tangga. Halo. Dalam dialog ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru atau blueprint pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber Bang Heri Budike Omposunggu. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena punya otak sebagai tempat atau memori. Dan pikiran masuk akal karena sudah ada fotokopi masuk akal di dalam memori otak. Atau juga disebut pikiran masuk logika. Jadi sudah ada fotokopi logika di dalam memori. Yang kelimanya ini sinonim. Jadi disebut pikiran sadar atau pikiran fisik, tergantung siapa yang menggunakannya. Mungkin ada yang bilang nggak masuk logika, berarti dia menggunakan pikiran logika. Yang kedua adalah pikiran intuisi atau jiwa, itu pakai perasaan. Dan yang ketiga adalah pikiran roh, ya. Nah, kita masuk cara kerja pikiran sadar atau fisik, ya. Dia alat komunikasinya atau alat fotokopinya itu menggunakan 5 atau panca indera, ya. Manusia kan punya panca indera, inilah menjadi alat fotokopi atau alat komunikasi. Pertama, mata untuk melihat. 2. Telinga untuk mendengar. 3. Hidung untuk mencium. 4. Mulut dan lidah untuk mengecap atau merasa atau berbicara. Yang kelima adalah kulit untuk meraba atau merasa. Nah, ini alat komunikasi pikiran fisik atau alat fotokopi. Merasa atau perasaan itu dibagi menjadi 2, perasaan fisik dan non fisik. Yang disebut fisik itu adalah yang terlihat oleh mata. Nah, ini fisik. Ini apa? Tangan. Ya. Nah. Kalau yang tidak kelihatan itu namanya non fisik. Ya. Contohnya apa, Pak? Paru-paru. Paru-paru fisik. Oh, fisik masih. Ya, itu fisik, bisa kelihatan kalau di black. Yang non fisik itu contohnya angin. Ya. Itu nggak kelihatan, tapi ada. Bisa dirasakan coba. Bang Heri kalau nafas, narik, lepas, bisa dilihat nggak? Nggak. Tapi bisa dirasakan nggak? Bisa. Nah, itu kurang lebih perasaan fisik dan non fisik, ya. Nah, berikutnya alat komunikasi 5 indera, cara bekerjanya itu seperti mesin fotokopi, yaitu meniru, mencontoh, men-scan. Dapat disimpulkan seseorang menggunakan pikiran fisik atau sadar seperti orang itu adalah biorobot atau robot hidup, mesin fotokopi. Kita punya 3 jenis pikiran. Salah satu pikiran yang pertama adalah pikiran fisik atau sadar. Itu cara bekerja itu seperti mesin fotokopi. Bang Heri setuju nggak kita adalah robot mesin fotokopi? Iya, bisa. Oke, setuju ya. Nah, memang cara kerjanya begitu. Nah, kenapa saya menggunakan kata fotokopi? Memang lebih mudah menjelaskan kepada anak-anak, kepada siapapun. Kalau menggunakan kata belajar, di sekolah, definisi belajar itu menurut KBBI itu adalah belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih dan berubah tingkah laku atau tanggapan dengan pengalaman. Tapi kalau fotokopi meniru, mencontoh apa yang dilihat dan didengar. Nah, fotokopi atau belajar yang lebih mudah dipahami?
fotokopi lah. Ya, jadi saya mau coba mempopulerkan dalam bahasa gaul atau di masyarakat, tapi tidak mengganti kata bahasa Indonesia yang baku dan resmi. Ya, setelah selesai fotokopi dilakukan identifikasi. Ya. Nah, identifikasi itu artinya memberi nama, memberi label atau simbol, lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, kelompok positif dan negatif, baik, buruk atau jelek, benar dan salah. Nah, 2 kelompok inilah menjadi pegangan, dicetak biru, disimpan di memori jiwa dan otak. Itu akan menentukan nasib seseorang atau masa depan seseorang. Tergantung apa yang dicetak itu. Hasil fotokopi. Hasilnya disebut ada 7 sebutan. Yang pertama adalah keyakinan atau kepercayaan. Bahasa Inggrisnya adalah belief. Yang kedua, masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga adalah iman atau beriman bagi dalam hal orang beragama. Yang keempat adalah pola pikir. Kelima adalah paradigma. Ini bahasa Indonesia resmi. Ya. Dan yang keenam ini bahasa Inggris mindset. Pernah dengar Bang Heri? Tahu. Ya. Dan yang ketujuh namanya karakter. Itu adalah yang menentukan nasib atau masa depan seseorang. Kalau seseorang mendapatkan informasi masuk dari pikiran sadar atau fisik yang berbeda dengan cetak biru ya, yang kita yakin itu akan otomatis memberikan reaksi otomatis tanpa berpikir lagi. Misalnya Bang Heri secara KTP ya ada nick, ada nama. Kalau ada yang nyebut Bang Heri adalah bukan laki-laki, seseorang atau teman tetangga bilang Bang Heri itu bukan laki-laki tapi perempuan, reaksi otomatisnya apa coba? Ya, tersinggung lah ya. Nah, itu cara kerjakan pikiran fisik. Ya. Kalau hati nurani dia selalu enjoy, selalu memaafkan, selalu mengampuni, selalu yang positif. Nah, itulah ilmu fotokopi. Kedua, intuisi. Intuisi adalah perasaan. Jadi, tidak perlu berpikir lagi, dia akan nongol. Maka orang yang menggunakan intuisi biasanya cerdas, kreatif atau jenius. Nah, saya ambil kutipan menurut Albert Einstein, seorang fisikawan. 1. Pikiran intuisi adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Yang ketiga adalah jenius. Menurut Albert Einstein, jenius adalah 1% bakat atau talenta dan 99 kerja keras. Jadi dia nggak perlu berpikir lagi, dia dapat ide, dia dapat inspirasi, dia dapat intuisi. Nah, setelah itu diwujudkan dengan kerja keras atau kerja cerdas. Oke. Nah, yang ketiga adalah pikiran roh. Kalau orang yang sudah bisa pakai pikiran roh, biasanya dia sudah banyak tahu segala rahasia, dia bisa tahu. Ya, yang bahasa roh itu yang sering disebut hati nurani atau HN. Nah, orang yang bisa pakai HN atau intuisi sangat-sangat sedikit. Sekarang udah selesai tentang ilmu fotokopi dan cetak biru, kita lanjut ke bahagia. Nah, sekarang saya tanya, Bang Heri saat ini bahagia nggak? Bahagia. Oh, bahagia. Kenapa? Bahagia kenapa? Saya bahagia, saya punya istri, punya anak-anak. Oke. Kalau andaikan anak istrinya hilang, diambil sama yang kuasa, bahagia nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nah, berarti nggak bahagia. Nah, bahagia yang Bang Heri rasakan itu adalah bahagia fisik. Artinya tergantung benda fisik. Punya anak istri baru bahagia. Ya. Diambil nggak bahagia. Betul. Nah, saya kasih tip bahagia yang sederhana. Itu adalah, coba Bang Heri matanya dipejamkan. Bisa lihat apa? Enggak ada. Muka. Nah, harusnya itu bahagia. Kita bisa melihat. Kita bisa bernafas. Itulah bahagia dengan bersyukur. Dan bahagia yang benar adalah bersyukur dan saat ini. Ya? Ada lagi tip yang bahagia lagi. Kalau apa? Ayo. Apa ya? Nah, belum bisa jawab karena belum ada fotokopinya. Yes. Ya? Ya. Nah, mau fotokopinya? Nah, tidak gosip. Bukannya gosip bahagia. Bagaimana bahagia?
Coba kamu ngomongin orang, apa enak apa nggak enak? Ayo, coba tanya hatinya. Kalau nanya ini enak. Enak. Kalau ngomong keburukan orang yang kita benci, Yes, betul. coba tanya hati nuraninya, bahagia apa enggak? Enggak juga. Jadi menilai, menghakimi, membandingkan itu membuat kita tidak bahagia. Itu namanya gosip, nggak Gosip. bahagia. Oke, nah ini 1 ilmu fotokopi, cetak biru, pikiran sadar, 2 bahagia. Yang ketiga adalah sukses. Nah, sukses ini sekarang saya mau tanya, Bang Heri sekarang udah sukses atau belum? Sukses tuh apa sih gitu? Nah, sukses adalah apa yang kita inginkan dan terpenuhi, tercapai. Nah, ini yang banyak sekali orang mengartikan sukses itu adalah sukses secara materi, kaya materi, Betul. berkuasa, Betul. dan tenar, Oh, terkenal. Padahal setiap detik, setiap menit, setiap jam itu kita sukses. Misalnya Bang Heri niatnya kemarin mau ke sini, sekarang udah sukses sampai di sini nggak? sukses. Jadi sukses itu, ya saya bacakan, kata sukses, ya sudah disalahartikan karena untuk pencapaian seseorang dengan tingkat material yang itu kekayaan, kekuatan, ketenaran dan sebagainya. Yes. Padahal setiap orang, setiap saat selalu sukses sesuai dengan cetak birunya. Jadi dengan cetak birunya dijamin pasti sukses selalu. Nah, yang menjadi masalah, orang melakukan cetak biru tapi tidak sadar. Contohnya, cetak biru ya. Bang Heri dulu niatnya sekolah lulus SD nggak? Ya. SMP? Ya. SMA? Pasti Kuliah S1? Ya. Nah, tercapai nggak? tercapai. Oke, cetak birunya ada nggak? Nikah? Ada. Oke. Pikiran cetak birunya punya anak nggak? Pasti. Udah punya belum? Udah. Itu cetak birunya. Ya. Nah, itu ilmu cetak biru kurang lebih begitu. Ya. Jadi setiap saat semua orang mencapai sukses, tetapi memang ada keinginan yang belum tercapai, yang Ya. disebut belum sukses. Oke, kita tutup untuk yang ketiga topik ini. Ya. Topik yang keempat adalah cerita pengalaman narasumber Bang Heri Budi Keombo Sungguh sebagai kepala keluarga. Ya. Nah, Bang Heri sekarang tolong ceritakan lahir di mana, keluarga besar mana, bapak ibunya, kapan, di mana, sekolahnya bagaimana, ya, terlalu sampai pensiun, ya, nikah, ketemu mantan pacar yang sekarang jadi istri, punya anak berapa, anaknya bagaimana, ya silakan ceritakan. Nah, berhubung ini episode khusus untuk menyambut malam tahun baru, ya nanti akhir episode ini saya minta Bang Heri nyanyi lagu untuk tahun baru kepada Permisa Nusantara. Ya silakan. Oke. Waktu. Baik. Saya lahir dari keluarga Batak. Ya. Papa mama saya orang Batak. Papa saya marga Ompu Sungguh. Mama saya Boru Sihaan. Saya anak kedua dari 9 bersaudara. Jadi saya bisa menyelesaikan SD, SMP, SMA sampai kuliah. Saya menikah tahun 94. Saya menikah tahun 94. Saya punya anak pertama tahun 96. Seorang putri, sekarang sudah kerja. Anak saya yang nomor 2 lahir tahun 98. Dia juga sedang kerja, sudah kerja. Yang ketiga tahun 2001. Tahun 2001 itu masih sedang mencari kerja. Yang terakhir 2011 masih kelas 3 SMP, kelas 9 lah ya, kelas 9. Kegiatan saya sehari-hari ya bermain dengan anak-anak saya, atau juga saya sekarang ini suka ngantar cucu-cucu saya pulang sekolah. Sewaktu saya masih bekerja, saya masuk bekerja itu tahun 88. Saya 88 saya kerja, saya pensiun tahun 2021. Sampai dengan hari ini masih belum ada kegiatan yang pasti kecuali ngantar anak sekolah tadi. Kira-kira seperti itu. Kegiatan saya hari-hari ya cuma seperti itu. Anak saya yang putri itu
selain bekerja, putri saya itu penyanyi. Dia suka bernyanyi di wedding singer, orang married, orang kawin. Putri saya nomor 1. Jadi kegiatan dia seperti itu. Kalau anak saya yang nomor 2, ya selesai kerja selesai sudah. Ya nomor 3 ya nggak ada kegiatan ya, sedang lagi cari kerja. Anak saya yang nomor 4 masih sekolah, udah gitu aja sih. Bang Heri bisa ceritakan sebagai orang tua, kepala rumah tangga, apa kesan sebagai seorang ayah punya anak sekolah dari kecil, mengurus anak sampai sekolah, secara ekonomi ada kesulitan nggak? Nah sekarang udah pensiun kerja, lalu secara ekonomi oke-oke aja. Kalau dihubungkan dengan ilmu fotokopi dan cetak biru, bisa dibagi-bagi nggak, Bang Heri? Oh, ilmu fotokopi dan cetak biru memang benar loh. Saya sudah mengalami yang Bang Heri cetak, memang terwujud gitu loh. Ada nggak bisa dibagi-bagi gitu? Saya paling yang cetak biru saya yang agak sedikit boleh dibilang masuk ya, sukses ya. Ya. Saya berharap putri saya yang nomor 1 waktu hari itu. Jadi karena waktu kecil memang saya sudah tahu, sudah mendengar kalau suara dia bagus. Maksudnya talentanya ya. Betul, talentanya bagus. Dan kebetulan juga sekolahnya oke lah ya, oke ya. Saya memang berharap banyak terhadap dia, ya. Dia kuliah di Politeknik UI, Ya. ambil elektro, selesai, Ya. selesai. Oke, terus? Terus dia kerja, terus dia juga dari kecil juga saya berharap dia bisa jadi seorang penyanyi yang bagus. Ya. Walaupun tidak perlu harus jadi bintang besar, Ya. nggak usah. Asal dia bisa bernyanyi dengan bagus di gereja. Ya. Buat saya sudah bagus dan itu terjadi. Ya. Karena dia sempat jadi juara Jakarta 2 kali. Wih, mantap. Ya, 2005 dan 2013 Lomba Mazmur Ya. Jakarta. Nah, artinya cetak biru Bang Heri terwujud. Ya. Nah, kalau saya pernah ingat dulu Bang Heri hobi menyanyi juga ya. Dulu nggak ada cetak biru mau jadi penyanyi terkenal gitu? Dulu sih memang saya nyanyi ya. Ya, nyanyi punya Artinya, cita-cita nggak mau jadi penyanyi terkenal atau bintang atau biasa aja atau terkenal di gereja aja? Kayaknya sih nggak ada ya. Makanya. Nggak ada cetak biru dan Iya tidak itu, ada makanya nggak terwujud. target, Gitu. ya, tidak ada target. Nah, sekarang Bang Heri memang bakat nyanyi, talentanya nyanyi, panggilan dia nyanyi, tapi karena nggak menggunakan talenta yang sudah diberikan Tuhan yang absolut, jadi tidak terwujud menjadi penyanyi tenar atau bintang tenar. Tapi kalau dulu terkenal Heri Budi ke Ompo Cunggu, tapi nggak apa-apa sekarang kita tutup untuk malam tahun baru. Bang Heri, tolong cerita dong tentang pesta-pesta budaya orang Sumatera Utara, Sulawesi Utara, malam tahun baru itu bagaimana keluarganya tuh? Di orang Batak khususnya, ya, tahun baru itu sesuatu yang sakral ya, sakral dalam pengertian disitulah kita berdoa, mengucap syukur seperti tadi atas hari yang telah lalu, dan kita berdoa juga untuk hari yang akan datang. Orang sementara melihatnya adalah kalau orang Batak itu lebih bertahun baru dibandingkan bernatal. Kalau saya ngelihatnya adalah karena ini tradisi. Di tahun baru itu biasanya orang Batak suka ngirim-ngirim makanan ke rumah gitu ya. Apa kita bilang? Suka Ya. bawa-bawaan. Jadi itu sudah tradisi dari nenek moyang kami dulu. Ya. Ya. Makanya di orang Batak kadang-kadang begini, di rumah saya juga dulu sama, di rumah papa saya. Kalau Natal itu nggak usah ada kue, nggak ada makanan, gitu loh. Jadi lebih banyak ke tahun baru. Mungkin saya ngelihatnya yang satu dari sisi kekristenan, yang satu lagi dari sisi tradisi. Mungkin tradisi sudah mendarah daging sehingga terjadilah sampai sekarang. Di Jakarta juga seperti itu. Ya. Terus kalau tahun baru, mungkin di sini kita melihatnya adalah
ucapan syukur dan terima kasih kita secara pribadi dan saling meminta maaf. Saya punya pengalaman di sini. Sekarang umur saya 64 tahun. Saya tidak pernah pergi dari keluarga saya di malam tahun baru. Pernah satu kali, saya lupa dulu waktu saya masih muda-mudi. Saya tidak berkumpul dengan orang tua saya. Orang tua saya ngamuknya boleh dibilang parah ya. Marahnya luar biasa. Padahal waktu Natal saya juga nggak di rumah gitu loh. Dia cuek aja. Tapi ketika dia malam tahun baru ini, akhirnya saya tahu karena di sini adalah poinnya mengucap syukur dan juga kita saling bermaaf-maafan. Biasanya di orang Batak itu waktu papa mama saya masih ada, kami duduk semua. Kebetulan kami 9 bersaudara, jadi banyak ya. Begitu kakak saya menikah, adik-adik saya menikah, jadi kan keluarga banyak. Itu kami memulainya lebih cepat padahal karena udah banyak memulai dari cepat. Bisa dari jam 11 kami sudah memulai. Ya. Tahun barunya kan jam 12. Kami memulai dari jam 11. Itu bisa selesai jam 5 pagi. Wah, sampai begitu lama? Ya, karena satu-satu nih ngomongnya nih. Jatuhnya kayak ngaku dosa ya. Minta maaf gitu. Iya. Minta maaf atau juga kadang-kadang juga menunjuk kesalahan Iya, orang. iya, Ya. Oh, lu dulu begitu loh. Nah, gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, cukup banyak cerita Bang Heri. Keluarga besar 9 keluarga, anak laki perempuannya berapa? Saya laki-lakinya 4, perempuannya 5. 5, oke. Jadi Bang Heri anak pertama. No. Saya anak nomor 2. Oh, nomor 2. Nomor yang pertama Nomor 2, perempuan, kakak perempuan, ya. ya. Oke, kakak. Baik, kita sebelum mengakhiri nyanyi lagu lah Bang Heri, suaranya yang bagus, anaknya juga suaranya yang bagus. Lagu buat tahun baru atau lagu Natal, silakan, masih suasana Natal. Silakan. Saya coba bicara nyanyi dengan Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, boleh ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, selamat malam tahun baru, permisa seluruh Nusantara. Selamat malam tahun baru, selamat tahun baru 2026.